awal pandemi gue terakhir. Sin-kosan. Yuk, udah nyala. Udah, take 1. Action. Go! Welcome back to 1001 Perspectives of Life. Dan hari ini tamu gue menyebalkan. Enggak dong, kalau menyebalkan gue nggak mau jadi tamu di sini. Oh iya, benar-benar baik. Welcome back to my channel. Balik lagi sama gue Kosmas di sini di Sin-Kostan. Yang nggak tahu di mana channelnya sekarang. Kita masih menunggu episode yang berikutnya ya, Masnya. Hari ini tamu saya adalah Pak Kosmas. Jangan Pak ah. Oh ya, mohon maaf. Oh, Enggak dong. Bukan. Tuan kamu lah. oh iya. Kan menghargai. Salah. Kokoh. Oke. Oke, ini tamu saya adalah Kosmas, salah satu leader di departemen gua. Nah, silakan untuk memperkenalkan diri dulu, terus nanti juga sekilas perjalanan karirnya kayak gimana si Kokoh Kosmas ini. Kok di skripnya nggak ada perkenalan diri, Jeng? Nah, ya udahlah kalau gitu. Ya udah, halo teman-temannya Ajeng atau viewers ya. Oh ya, Viewersnya Ajeng, dan gue salah satu viewers dan subscribes-nya. Yeay. Tapi nggak pernah ada giveaway, jadi udah males nonton lagi sekarang. Oke, nanti akan ada giveaway. Oke, gue Kosmas, nama lengkapnya Kosmas Fajar Putra Kristanto. Kalau mau tahu lebih detailnya, tinggal follow di Instagram di @kosmas.putra. Ingat pakai C dan Cosmas, bukan Cosmos. Itu aja kali ya. Hari gini mau kenalin gimana? Lihat aja Instagramnya, juga tahu sehari gue di situ semua ya, kok. kayak lahirnya kapan. Iya, ada tanggal lahir dan segala semuanya macam. udah lengkap. Semuanya udah lengkap. Jadi kalau misalnya ultah langsung bisa diselamatin ya. Betul. Kalau lu mau tahu gue lebih dalam lagi, silakan follow Instagram. Emang iya? Emang mereka bakal lebih paham lagi tentang lu dan perasaan lu? Ya tinggal DM. Oh iya. Iya kan? Kalau mau tahu lebih dalam tinggal DM. Benar-benar bisa. Iya kan? Nah, langsung ke perjalanan karir si Cismis ini. Maksudnya kan si Cismis adalah salah jadi satu. Cismis sih. Oh iya. Jadi nggak keren lagi loh. Udah bagus di branding Om Kosmas, Koko. Jadi si Koko Kosmas ini belum ada umur 30, udah menduduki posisi leader. Nah, gue penasaran nih gimana sih perjalanan karir lu dan dari awal lu masuk BFI sampai sekarang, dan apakah mungkin sebelum BFI lu pernah kerja di tempat lain? Oke, kalau masuk di BFI sendiri itu dari tahun 2015. Jadi memang first company juga sih BFI, jadi belum sempat kerja di tempat lain. Kalau cuma magang sih pernah. Tapi jadi pas lulus itu sambil nunggu wisuda, jadi sambil ngelamar, wisudanya belum selesai, udah keterima. Oh iya, serius? Oh iya, jadi pas gue OJT itu di Jogja, itu sempat izin buat pulang buat buat wisuda. Oh wow. Gitu. Oke, jadi 2015 join, terus berarti sekarang udah baru hampir 5 tahun lah ya. Baru 5 tahun. Kalau dulu itu gue pertama kali itu sebagai, jadi gue ada lintas di perpindahan transaksi divisi. Kalau dulu tuh gue MT-nya itu adalah kredit analis. Apa itu kredit analis? Jadi kredit analis adalah dari bahasa kredit itu adalah tukang kredit, ya kan? Yang ngasih kredit. Analis artinya menganalisa. Jadi menganalisa pemberian kredit. Jadi gue kayak ngasih rekomendasi, ini calon customer ini layak nggak sih kita biayai, kayak itulah gampangnya. Terus perjalanan waktu kurang lebih sampai dengan 2018. Akhirnya gue mutusin untuk berhijrah dalam tanda kutip ya, dari yang tadinya kredit analis ke divisi marketing, tapi langsung di head office seperti itu. Iya. Langsung dari, jadi dulu pas di cabang sebagai kredit analis, dulu juga lu kan MT kredit analis. Iya, betul. Terus begitu nyampe HO, nggc sempet HO CA dulu, langsung di bisnis ya? Ya, langsung ke departemen bisnis. I see. Oke, lu kan sekarang menjabat sebagai leader. Sih? lu kan salah satu leader yang ya muda lah, dan lu juga leader temen gua, yaitu kamera woman yang ada di belakang kamera. Mungkin dia bisa testimonial juga sekalian sampai sini. Nah, lu kenapa sih mau jadi leader? Maksudnya kalau misalnya jadi leader kan lu tanggung jawabnya tambah, terus tiap Senin harus presentasi Morses, terus pasti bebannya jadi 2-3 kali lipat karena ya pressure kan. Pencapaian itu kan
ya lu juga yang harus pikirin kan, lu yang bertanggung jawab. Kenapa sih lu mau, kenapa nggak santuy aja udah jadi tim member aja gitu? Oke, kenapa mau? Sebenarnya ya siapa sih sekarang, gue inget banget waktu zaman kuliah. Jadi kuliah itu gue kan sempat aktif di katakanlah kayak semacam BPM lah, Badan Program Mahasiswa gitu lah. Terus pada saat itu pertanyaan yang sama, tapi ini konteksnya adalah ketika kita berorganisasi, ketika dipilih masa regenerasi, ditanya siapa yang menjadi ketua gitu kan, nggak ada yang mau. Ya kan, nggak ada yang mau. Terus dia kasih analogi, sekarang kalau kondisi kayak gini kalian nggak ada yang mau, tapi ketika kerja ditanya siapa yang menjadi pimpinan, pasti pada rebutan semua gitu. Tapi ternyata omongan itu berbanding terbalik juga. Ketika pas gue di dunia kerja, ketika ada opportunity nggak banyak juga lo yang mau ambil sebenarnya, gitu kan. Bener. Tapi ya karena tadi yang lo bilang tadi ada banyak tanggung jawabnya pasti bertambah, challenge dan segala macam. Tapi hari ini kalau gue inget ya tinggal nunggu waktu aja sekarang atau kapan pasti akan di titik itu juga. Tapi daripada lu nunggu lama-lama, karena kan lu nggak akan pernah siap gitu. Iya sih. Ya jadi yang adalah gue inget, kalau lu inget Pak Ivan Dana, ya kan dulu salah satu dia pernah ada quotes yang masih kena sama gue tuh. Masih inget. Ya, fake it till you make it. Oke. Jadi ya lu kalaupun nggak bisa, lu pura-pura bisa aja dulu. Tapi sehingga berjalan waktu lu akan belajar dan menjadi bisa. Jadi gue ambil tantangan itu sih. Meskipun dalam ya di sisi juga ada satu faktor juga yang akhirnya membuat gue berkesempatan bisa ambil di posisi ini juga. Tapi buat gue itu salah satu challenge buat diri gue sendiri sih, karena nggak selamanya kita bisa menjadi ekor terus kan. Iya benar. Itu. Jadi kalau jadi ekor cuma jadi buat di tanah doang gitu, tapi sekali-sekali lu harus men-challenge diri lu sendiri buat jadi kepala gitu. Karena memangnya itu tadi nggak gampang, challenging banget sih. Benar. Nah, posisinya Cosmas itu kan challenge-nya adalah lu harus membuat keputusan. Ini di luar aturan yang sudah dibuat gitu kan. Lu kan harus memutuskan ini boleh atau enggak, ini kira-kira bakal merugikan perusahaan kita atau enggak. Dulu kan lu pernah jadi CA, itu membantu nggak sih untuk membuat lu keputusan gitu? Ya sedikit banyak membantu sebenarnya, cuman jadi at some kondisi itu kayak jadi malah jadi kendala juga. Karena kan ketika dulu didik jadi seorang kreatif kan melihat sesuatu segala sesuatu jadi komprehensif kan. Ada kalau dulu tuh kalau masih inget ada analisa 1P5C dan segala macem lah, ada istilah gitu-gitunya. Nah kan lu ngelihat kalau satu sesi ini oke, yang lainnya oke nggak, sehingga kadang itu jadi membuat lama juga ngambil keputusannya. Jadi ya bagusnya adalah komprehensif tapi jadi lama. Sedangkan kan kalau di bisnis itu kan harus decisionnya harus agile kan, harus cepat dan segala macam. Nah itu yang masih kadang tuh masih sering menyesuaikan sih. Tapi memang ilmu itu jadi kita membantu mungkin jadi punya sudut pandang yang lain. Jadi point of view-nya jadi nggak cuman dari segi bisnis doang, betul. Tapi juga kalau misalnya gue sebagai kredit analis, kira-kira resikonya kayak gimana? Ya dari segi kredit seperti itu. Lu ada nggak sih orang yang kayak menginspirasi lu jadi leader? Atau misalnya nih, lu sekarang kan punya style leadershipnya sendiri. Masing-masing kan punya style leadershipnya sendiri. Ada nggak sih yang kayak lu contoh atau kayaknya gue pengen jadi dia deh gitu? Atau dulu sebelum jadi leader, lu kayak menganggap dia, gue kalau misalnya jadi leader gue pengen kayak gitu. Ini kantor apa luar kantor sih? Wah boleh semuanya. Semuanya. Tapi kalau kalau jujur gue bukan tipikal orang yang kayak gitu sih. Maksudnya kayak wah ada orang nih leader ya, gue pengen banget kayak dia gitu. Terus gue sampai mau dalami leadership dia seperti apa. Gue nggak kayak gitu Jel. Jadi kalau boleh jujur sebenarnya nggak ada. Jadi bener-bener stylenya sendiri. Iya mungkin secara nggak langsung gue mengadaptasi gitu ya. Tapi gue nggak pernah yang katakanlah orang ada yang bilang gue kayak lu lah, contohnya gue sangat admire leadershipnya dengan Elon Musk misalkan, ya kan? Nah, gue tuh nggak sampai segitunya, sampai pasang fotonya di situ gitu kan. Ya terus gue nggak yang kayak gitu. Tapi gue lebih adaptif sih, maksudnya kalau ada yang bagus, ini bagus bisa gue terapin, gue ambil kayak gitu. Tapi nggak ada satu sosok yang benar-benar ini banget gitu. Tapi mungkin kalau yang gue kagumin ada, salah satunya itu karena gue seorang Katolik ya, jadi gue kagum sama pemimpin Katolik gue di Roma itu, Paus Fransiskus kedua. Itu kenapa yang gue kagumi, karena mungkin sebagian orang banyak yang tahu bahwa Katolik itu kan terkenal kaku ya, dalam tanda kutip aturannya dan segala macam. Tapi si pimpinan ini Paus tuh berani kasih terobosan yang membuat
bahwa gereja Katolik itu nggak kaku, bisa beradaptasi dan segala macam. Makanya dia sama kalau gue sempat baca berita tuh bahkan sama beberapa pemuka agama, maksudnya kayak di Katoliknya sendiri gitu, itu bahkan bisa di warning, wah kalau si Paus ini terpilih nanti akan banyak perubahan-perubahan yang membawa gereja ke arah yang mana gitu, prediksi dan segala macam. Nah itu dia menurut gue kayak pemimpin tuh ya harus kayak dia gitu, harus satu kasih breakthrough gitu, even itu kadang menyesuaikan zaman. Ya jadi karena gini, karena banyak juga pemimpin yang melakukan membenarkan suatu kebiasaan, tapi bukan membiasakan yang benar. Membenarkan suatu kebiasaan. Jadi karena udah itu jadi aturannya, ya udah dia membenarkan karena udah ikut role-nya gitu. Tapi itu sebenarnya secara kontekstual itu bukan suatu hal yang benar gitu. Ngerti gak? Jadi ya harus jadi pemimpin harus berani. Jadi meluruskan berarti. Iya betul. Iya kalau ada satu yang salah ya lu harus berani benerin gitu. Jangan ikutin ya karena itu aturan dan segala macam, ya lu harus ikut itu. Jadi tidak menganggap bahwa aturan yang ada itu sudah benar, tapi justru malah lebih kayak ngeliat lagi yang benar tuh kayak gimana sih. Gue baru ingat bahasa Inggrisnya do the right things. Tapi bukan do the right things, tapi do the things right. Ya, mungkin lo bahasa Inggrisnya ngerti lah gitu. Kita nangkap kan maksudnya kayak gitu. Jadi ya kita harus selalu membenarkan kebiasaan. Kayak contoh ya kayak karena kita dididik misalkan manggil nama orang tua misalkan harus bapak atau ibu gitu kan. Kalau di kebiasaan di Indonesia gitu. Tapi kan kalau di luar negeri itu nggak pernah pakai nama, bahkan manggil nama aja gitu kan. Nah makanya sesuatu hal yang benar itu kayak gitu-gitu lah. Jadi mungkin kayak aturan-aturan yang kadang menurut kita ini nggak benar, tapi karena aturan misalkan di kantor lah ya itu diharuskan, memang harus seperti itu, ya jadinya kita ikutin aturan gitu. Padahal harusnya mungkin at times harusnya kita melakukan berani. Yang benar. Betul gitu. I see. Nah yang gua amatin nih ya, lu kan pernah di undernya beberapa orang. Ya. Seingat gua satu bos kita si Mas Sukma. Terus habis itu, habis masuk langsung Mas Rangga nggak sih? Ya, Mr. Rangga. Habis itu Mas Rangga. Gue tuh ngamatin, maksudnya kan itu yang gue lihat ya. Yang gue lihat lu pernah di undernya mereka. Yang gue amatin lu tuh mirip-mirip kayak Mas Rangga. Bukan gitunya. Bukan gitunya, tapi kayak bener-bener apa? Kayak Rangga kan? Iya. Mr. Rangga. Tapi ikut membaur gitu loh. Jadi istilahnya apa kalau si Jokowi blusuan. Kalau misalnya anak-anaknya pada pusing, ya lu juga ikut pusing gitu. Kalau misalnya anaknya lagi menghadapi masalah, kayak ikut membantu. Dia butuhnya ini, terus lu kasih apa yang dia butuhkan gitu. Lu ngerasa nggak sih sebenarnya kalau lu tuh leadershipnya kayak mirip-mirip kayak sama Mas Rangga, atau ya memang itulah lu? Nggak nyadar sih. Kalau nggak sadar tuh nggak sadar. Tapi pas gua ngomongin kayak lu juga blusukan gitu, nggak tahu ya blusukan, karena mungkin selama ini gue terbiasa dengan waktu yang sebagai tim lah ya. Jadi gue merasakan ketika di posisi mereka tuh kehadiran leader yang seperti itu membantu gue gitu. Jadi ya memang hal yang baik ya gue akan coba ikutin gitu. Tapi kalau memang ada yang nggak baiknya pasti kan gue akan coba pertimbangkan kembali. Tapi secara nggak sadar sih itu lebih, maksudnya nggak yang oke nih karena gue pernah di Pak Sukma gue akan seperti Pak Sukma gitu. Karena gue pernah di Parangga atau gue pernah di Parangga atau di Pak A atau B segala macam, nggak, gue nggak kayak gitu sih. Tapi begitu gue ngomong, lu nyadar nggak? Langsung nyadar gitu nggak sih kayak oh iya ya ada beberapa hal yang gue copy dari Mas Rangga? Iya, kayaknya sih. Tapi mungkin karena sudah di bawah sadar kali ya, karena terbiasa kan. Iya, benar. Kayak gitu sih ya. Ya benar-benar kayak gitu. Jadi bisa nggak sih bilang sedikit terinspirasi? Terinfluence mungkin. Terinfluence ya. Enggak, gue nggak terinspirasi sama Pak Rangga. Oke, nggak apa-apa. Oke, lu ngerasa nggak sih yang sekarang lu pegang itu udah sesuai sama passion, atau sebenarnya lu punya passion yang lain? Nah ini nih pertanyaan apa ya, kayak setiap gue ditanya pertanyaan soal passion gue tuh nggak pernah bisa jawab. Kayak Kosmas apa sih passion lu? Even itu pun sampai hari ini gue masih belum tahu. Even mencari pun enggak sih. Enggak. Tapi kalau ditanya apakah pekerjaan yang gue jalankan sesuai passion, gue nggak yakin ini passion gue. Gue nggak bilang ini bukan ya, tapi gue nggak yakin ini passion gue. Tapi gue enjoy menjalankannya. Oke. Itu sih.
Jadi bukan berarti karena ini entah passion atau bukan passion gue terus jadi nggak suka gitu, nggak. Tapi gue pun nggak yakin apakah ini passion gue, tapi yang hari ini gue jalanin gue sangat menikmatinya. Oke, kalau boleh tahu apa passion lu? Kalau misalnya lu merasa ini bukan passion gue deh kayaknya. Aduh, apa ya?